Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel teman belajar. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal lanjutan dari subtes pengetahuan kuantitatif. Soal yang pertama, soal nomor 13, Irfan dapat memotong satu balok kayu dalam waktu 10 menit. Setiap hari ia bekerja selama 9 jam, termasuk 60 menit istirahat. Jika suatu hari ia mendapat pesanan sebanyak 600 balok kayu, berapa hari waktu minimal yang Irfan perlukan untuk menyelesaikan pesanan itu? Oke, jadi pertanyaannya berapa hari waktu minimal yang Irfan perlukan untuk menyelesaikan 600 balok kayu? Kita analisis informasi soal. Di sini mengatakan setiap hari ia bekerja selama 9 jam termasuk 60 menit istirahat. Jadi artinya waktu sebenarnya yang Irfan gunakan untuk bekerja itu adalah 8 jam. Kenapa 8 jam? Karena 9 jam ini kita kurang dengan 60 menit atau 1 jam. Karena 1 jam ini adalah waktu istirahat Irfan. Jadi tidak kita hitung. Jadi waktu sebenarnya yang Irfan gunakan untuk bekerja itu hanya 8 jam. Oke, lanjut. Dalam 10 menit, Irfan dapat memotong satu balok kayu. Oke, ini menit. Jadi kita ubah jam ini dulu ke menit. 8 jam berapa menit? 8 kali 60 menit itu 480 menit. Berarti 8 jam itu sama dengan 480 menit. Nah, dalam 10 menit itu Irfan dapat memotong satu balok kayu. Nah, tinggal kita bagi. 480 dibagi 10 itu sama dengan 48 balok kayu. Jadi, balok kayu yang Irfan hasilkan selama 8 jam itu adalah 48 balok kayu. Kemudian, jika suatu hari ia mendapat pesanan sebanyak 600 balok kayu, berarti kita bagi 600 balok kayu dibagi 48 balok kayu. Kita bagi dulu. 600 dibagi 48, 1 kali 48 itu 48, turun 0, 2, 1. Kemudian kali 2, 48 kali 2 itu 96, berarti turun 4 dan 2. Ini tidak bisa, berarti tambah koma, tambah 0. 48 kali berapa? Dapat 240, 48 kali 5, 240, berarti habis. Jadi 600 bagi 48 itu hasilnya 12,5. Nah, 12,5 ini kita bulatkan menjadi 13 hari. Jadi, berapa hari waktu minimal yang Irfan perlukan untuk menyelesaikan pesanan itu adalah 13 hari. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Lanjut. Soal nomor 14, ini terkait dengan bangun dan sudut. Pada bangun di atas, garis AE berpotongan dengan garis BD di C. Berapakah X dikurang Y? Oke, jadi pertanyaannya berapakah X dikurang Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, ada pernyataan 1, ada pernyataan 2. Kita analisis masing-masing pernyataan itu. Kita ke pernyataan 1 terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyediakan bangun untuk mempermudah kita menganalisis pernyataan 1. Oke, pernyataan 1 mengatakan AB sama dengan BC sama dengan AC. Jika sama dengan artinya sama sisi. Jadi AB itu sama sisi dengan BC dan sama sisi dengan AC. Jadi segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Nah, jumlah sudut dari segitiga itu adalah 180. Nah, karena segitiga ini sama sisi, berarti sudutnya atau sisinya itu juga pasti sama. Nah, karena ada 3 sisi, berarti kita bagi 3. 180 dibagi 3 itu hasilnya 60. Berarti sudut B itu 60 derajat, sudut C itu 60 derajat, dan sudut A atau nilai X itu adalah 60 derajat. Nah, berarti kita sudah menemukan nih nilai X, yaitu 60 derajat. Oke, tinggal kita cari berapa nilai Y-nya. Nah, apakah kita bisa cari nilai Y-nya? Oke, nilai Y-nya bisa kita cari. Kenapa? Karena jika ada garis yang saling bertolak belakang, jadi
antar sudutnya itu pasti sama. Jika sudut di sini jumlahnya sekian, maka di sini juga harus sama. Contohnya, jika di sini sudutnya 60 derajat, maka di sini juga harus 60 derajat karena sudutnya saling bertolak belakang. Berarti jika kita lihat dari segitiga ini, sudut C ini 60 derajat, artinya sudut di sini juga harus 60 derajat atau nilai Y ini 60 derajat. Nah, berarti kita sudah bisa menemukan nih nilai X itu 60 derajat dan nilai Y-nya itu juga 60 derajat. Artinya jika seperti ini kita bisa mengetahui berapa nilai X dikurang Y. Jadi untuk pernyataan 1 itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita ke pernyataan 2. Oke, pernyataan 2 mengatakan DE sama dengan EC sama dengan DC. Ini juga sama, artinya sama sisi. Oke, DE sama sisi dengan EC dan sama sisi dengan DC. Berarti ini juga sama dibagi 3, jumlah sudutnya adalah 180, kemudian dibagi 3 itu 60. Berarti sudut D 60 derajat, sudut E 60 derajat, dan sudut Y juga, sudut C itu 60 derajat, atau nilai Y ini adalah 60 derajat. Oke, nilai Y sudah kita ketahui yaitu 60 derajat dan sisa nilai X. Nah, nilai X ini tidak bisa kita ketahui. Kenapa? Karena di informasi dari pernyataan 2 hanya sebatas ini. Jadi, untuk nilai X tidak dapat kita ketahui. Artinya, jika nilai X tidak dapat diketahui, maka kita tidak bisa menjawab berapa nilai X dikurang Y. Jadi, pernyataan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti jika seperti ini, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Oke, kita ke soal selanjutnya. Dalam sebuah toko terdapat banyak barang diskon. Baju dengan harga 40.000 didiskon 10%, celana seharga 70.000 didiskon 15%, topi seharga 20.000 didiskon 5%, tas seharga 35.000 didiskon 5%, dan kaos seharga 55.000 didiskon 25%. Jika Yuda ingin berbelanja dengan menghabiskan uang Rp9.500 dan hanya boleh membeli 2 barang saja, maka barang apakah yang akan dibeli Yuda? Oke, kita analisis informasi soalnya. Di sini terdapat banyak barang diskon. Kita analisis barang diskon yang pertama, yaitu baju. Oke. Baju. Baju itu harganya adalah 40.000, tetapi diskon 10%. Berarti 10% dikali 40.000. Itu hasilnya sama dengan 4.000. Oke, bagi kalian yang sulit untuk mengalihkan persen, kita bisa mengubah persen ini ke pecahan. Saya juga telah membahasnya di materi pecahan dan bilangan. Silahkan dicek di playlist. Oke, jadi persen ini kita ubah ke pecahan menjadi 1/10 dikali 40.000. 10% itu sama dengan 1/10. Jadi kita kali dengan 40.000. Ini coret, 4 kali 1 itu 4, berarti hasilnya adalah 4.000. Nah, sama. Jadi, jumlah diskon dari barang baju itu adalah 4.000. Nah, berapa harga sebenarnya setelah didiskon? Oke, kita kurang. Jadi, harga sebenarnya setelah didiskon itu, kita kurang 40.000 dikurang harga diskonnya yaitu 4.000 sama dengan 36.000. Berarti harga sebenarnya dari baju itu setelah didiskon adalah 36.000. Lanjut ke barang yang kedua. Barang yang kedua adalah celana dengan harga 70.000 dan didiskon 15%. Oke, berarti 15% dikali 70.000 itu sama dengan 10.500 rupiah. Berapa harga sebenarnya? Kita kurang 70.000 dikurang 10.500 rupiah itu sama dengan 59.500 rupiah.
Berarti harga sebenarnya dari celana ini setelah didiskon adalah Rp59.500. Lanjut ke barang yang ketiga. Barang yang ketiga adalah topi. Topi ini harganya adalah Rp20.000 tetapi didiskon 5%. Berarti 5% dikali 20.000 itu sama dengan 1.000. Berarti harga diskon dari topi itu adalah 1.000. Nah, berapa harga sebenarnya dari topi ini? Tinggal kita kurang 20.000 dikurang 1.000 itu sama dengan 19.000. Berarti harga sebenarnya dari barang topi setelah didiskon adalah Rp19.000. Kemudian lanjut ke barang yang keempat. Barang yang keempat adalah tas. Tas itu harganya adalah Rp35.000 dan didiskon 5%. Berarti 5% dikali 35.000 sama dengan Rp1.750. Harga sebenarnya tinggal kita kurang juga 35.000 dikurang Rp1.750 sama dengan Rp33.250. Berarti harga sebenarnya dari tas ini setelah didiskon adalah Rp33.250. Lanjut ke barang yang terakhir, yaitu kaos. Kaos ini harganya Rp55.000 dan didiskon 25%. Berarti 25% dikali 55.000 sama dengan Rp13.750. Harga sebenarnya tinggal kita kurang juga 55.000 dikurang Rp13.750 sama dengan Rp41.250. Berarti kita sudah menemukan berapa harga sebenarnya dari masing-masing barang diskon tersebut. Baju harganya adalah Rp36.000, celana harganya adalah Rp59.500, topi Rp19.000, tas Rp33.250, dan kaos seharga Rp41.250. Nah, Yuda ingin berbelanja dengan menghabiskan uang Rp95.500 dan hanya boleh membeli 2 barang saja. Maka barang apakah yang akan dibeli Yuda? Berarti dari 5 barang ini kita cari 2 barang yang jika ditambahkan harganya sama dengan Rp90.500. Oke, kita analisis di masing-masing opsi jawaban. Baju dan celana. Baju harganya adalah Rp36.000 dan celana harganya adalah Rp59.500. Nah, Rp36.000 ditambah Rp59.500 hasilnya sama dengan Rp95.500. Berarti opsi A adalah opsi yang paling tepat karena 2 barang yaitu baju dan celana harganya Rp95.500. Ini sama dengan uang yang ingin dihabiskan Yuda yaitu Rp95.500. Berarti opsi yang paling tepat untuk soal nomor 15 adalah opsi yang A. Tapi coba kita analisis di opsi-opsi yang lain. Opsi yang B, celana dan kaos. Oke, celana harganya Rp59.500 dan kaos harganya Rp41.250. Nah, Rp59.500 ditambah Rp41.250 jumlahnya adalah Rp100.750. Berarti bukan opsi yang B, opsi yang C, topi dan tas. Topi itu harganya Rp19.000 ditambah tas harganya Rp33.250. Nah, Rp19.000 ditambah Rp33.250 hasilnya adalah Rp52.250. Berarti bukan yang ini juga jawabannya. Ke opsi yang D, baju dan tas. Baju itu harganya Rp36.000
Kemudian tas harganya Rp33.250. 36.000 ditambah Rp33.250 itu hasilnya adalah Rp69.250. Berarti bukan yang ini juga jawabannya. Ke opsi yang E, topi dan kaos. Topi itu harganya 19.000. Kaos itu harganya Rp41.250. Nah, 19.000 ditambah Rp41.250 hasilnya adalah Rp60.250. Berarti bukan yang opsi E juga. Berarti untuk soal nomor 15, tepat ya bahwa opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A, yaitu baju dan celana. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 16, Gunung Anak Krakatau meletus 7 kali. Jika letusan ke-1 pukul 6:05, letusan kedua pukul 6:07, dan letusan ketiga pukul 6:11, serta selisih antar letusan membentuk deret geometri, maka letusan ke-7 akan terjadi pukul. Oke, berarti ini terkait dengan materi deret geometri. Untuk deret geometri ada beberapa rumus yang perlu diketahui. Jadi ada seperti ini. Ada A yang mana A itu adalah suku ke-1, R itu rasio, UN itu sama dengan suku ke-N, dan SN ini adalah suku ke-N. Jadi jumlah dari bilangan keseluruhan yang ada dalam barisan geometri. Kemudian kita analisis soalnya. Di sini disediakan 3 informasi mengenai letusan, yang mana selisih antar letusan itu membentuk deret geometri. Oke, kita tulis dulu letusan ke-1. Kita tulis saja L1. L1 itu terjadi pukul 6:05. Kemudian letusan kedua. Letusan kedua itu pukul 6:07. Letusan ketiga pukul 6:11. Nah, selisih antar letusan membentuk deret geometri. Berapa selisihnya? Kita selisihkan dulu. Letusan ketiga dikurang letusan kedua, itu selisihnya adalah 4. Letusan kedua dan letusan ke-1, selisihnya adalah 2. Nah, ini membentuk deret geometri. Oke, pertanyaannya, maka letusan ke-7 akan terjadi pukul, berarti kita mencari letusan ke-7. Untuk mencari letusan ke-7, kita gunakan rumus yang ini, SN. SN itu artinya suku ke-N. Nah, ada 2 rumus. Ada rumus yang di atas dan rumus di bawah. Ini sama, cuman ada perbedaan dari cara pemakaiannya, yaitu untuk rumus yang di atas itu rasionya harus lebih kecil daripada 1. Untuk rumus yang di bawah, rasionya itu lebih besar daripada 1. Berarti kita pilih nih, antara rumus yang di atas atau rumus yang di bawah, dan kita sesuaikan dengan rasionya. Nah, berapa rasionya? Kita cari dulu. Apa sih rasio itu? Rasio itu artinya UN per UN kurang 1. Jadi seperti ini. UN, contohnya UN-nya adalah U4, berarti U4 dikurang 1. Atau sama dengan U3, jadi U4 per U3. Atau U3 per U2, atau U2 per U1. Jadi seperti itu. Nah, karena di sini selisihnya adalah 2 dan 4, berarti kita cari rasionya. U2-nya adalah 4 dan U1-nya adalah 2. Berarti rasionya itu sama dengan U2 per U1. U2-nya adalah 4 dan U1-nya adalah 2. Berarti 4 bagi 2 itu 2. Nah, rasionya itu sama dengan 2. Berarti kita gunakan rumus yang di bawah, karena rasionya itu lebih besar daripada 1. Oke, berarti kita tulis dulu rumusnya. SN sama dengan A R pangkat N min 1 per R min 1. Oke, kita masukkan nilainya SN-nya atau suku N-nya. Kita mau cari suku ke berapa?
kita mau cari suku ke-6. Kenapa bukan suku ke-7? Sedangkan yang ini meminta kita untuk letusan ke-7. Oke, jadi seperti ini. Kita bukan hitung dari letusannya, kita hitung dari selisihnya. Jadi seperti ini. Oke, kita tulis dulu sampai ke letusan ke-7. L3, L4, L5, L6, dan terakhir letusan ke-7. Nah, letusan ke-1 ke letusan ke-2 itu terhitung 1, letusan ke-2 ke letusan ke-3 itu 2, letusan ke-3 ke letusan 4 itu adalah 3, letusan ke-4 ke letusan ke-5 itu 4, letusan ke-5 ke letusan ke-6 itu 5, dan yang terakhir letusan 6 ke letusan ke-7 itu 6. Berarti suku ke-n-nya itu adalah 6, bukan 7. Jadi kita tulis S6 sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah suku ke-1. Berapa suku ke-1-nya? Suku ke-1-nya adalah 2. Berarti 2, R rasionya adalah 2, N-nya berapa? N-nya adalah 6. Dikurang 1 per R-nya. R-nya 2 dikurang 1. Kita turunkan Sn sama dengan 2. Nah, 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64. 64 dikurang 1 itu 63. Berarti per 2 kurang 1 itu 1. Oke, satunya kita abaikan karena ini hanya 1, tidak bisa kita bagi lagi. Jadi kita fokus ke 2 kali 63. Oke, 2 kali 63 itu hasilnya kita kali dulu. 63 kali 2. 3 kali 2 itu 6. 6 kali 2 itu 12. Berarti S6-nya itu adalah 126 menit. Nah, jika kita ubah itu menjadi 2 jam 6 menit. Berarti letusan ke-7 itu, kita tulis dulu, letusan ke-7 itu terjadi pukul, kita tambahkan, letusan ke-1 itu 6.05, 6 lewat 5 ditambah 2 jam 6 menit, berarti 02.06. Berapa? 06 lewat 5 ditambah 02 lewat 6 itu hasilnya adalah 08 lewat 11. Jadi letusan ke-7 itu terjadi pada pukul 8 lewat 11. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 17. Jika Q adalah sembarang bilangan, kemudian X sama dengan 3Q kuadrat dikurang 5, dan Y sama dengan min 2Q kuadrat dikurang 8, manakah pernyataan yang benar? Oke, di sini mengatakan Q adalah sembarang bilangan. Jadi, Q itu bisa bilangan apa saja. Jadi, kita misalkan Q sama dengan 1. Berarti nilai Q ini kita masukkan ke nilai X dan Y. X-nya berapa? X-nya sama dengan 3Q kuadrat dikurang 5. Kita masukkan 3, Q-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat dikurang 5. Nah, 1 kuadrat itu artinya 1 kali 1. 1 kali 1 itu sama dengan 1. Berarti 3 kali 1 itu 3 dikurang 5. 3 dikurang 5 itu min 2. Berarti nilai X adalah min 2. Kemudian berapa nilai Y-nya? Kita masukkan. Y-nya itu adalah min 2Q kuadrat dikurang 8. Kita masukkan min 2, Q-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat dikurang 8. Nah, 1 kuadrat itu artinya 1 kali 1. 1 kali 1 itu sama dengan 1. Berarti 1 dikali min 2 itu hasilnya min 2, kemudian kita kurang dengan 8. Nah, min 2 dikurang 8 hasilnya sama dengan min 10. Berarti nilai Y adalah min 10. Nah, antara min 2 dengan min 10, yang mana lebih besar? Ya, tentu min 2. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu X lebih besar daripada Y. Min 2 lebih besar daripada min 10.
Jadi cukup sampai seperti ini, karena kita bisa menggunakan bilangan apa saja. Karena Ki adalah sembarang bilangan, jadi kita bisa menggunakan bilangan apa saja. Kalau untuk bilangan lain, juga kita bisa gunakan contohnya. Ki-nya sama dengan 2. Kita masukkan X 3Ki kuadrat min 5. Kita masukkan 3, Ki-nya itu 2, berarti 2 pangkat 2 min 5. Sama dengan 2 pangkat 2 itu 4, berarti 4 kali 3, 12. 12 kurang 5. Nah, 12 kurang 5 itu 7. Kemudian, Y-nya. Y-nya sama dengan min 2Ki kuadrat kurang 8. Berarti min 2, Ki-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat min 8. Nah, 2 kuadrat itu sama dengan 4, berarti 4 kali min 2 itu sama dengan min 8. Min 8 dikurang 8 itu sama dengan min 16. Nah, antara positif 7 dengan minus 16, yang manakah lebih besar? Tentu adalah positif 7 atau nilai X itu lebih besar daripada Y. Jadi berapapun bilangannya dari Ki ini, tetap hasilnya akan sama, yaitu X lebih besar daripada Y. Lanjut ke soal yang terakhir. Seseorang ingin membuat cat hijau dengan mencampurkan A liter cat kuning ke dalam 1 liter cat biru. Jika cat hijau dapat terbentuk dengan mencampurkan 3 liter cat kuning dan 5 liter cat biru, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, nilai P-nya itu 5A dan nilai Q-nya adalah 4. Berarti yang kita cari adalah nilai P. Oke, di sini ada cat kuning, ada cat biru. Berarti kita misalkan K itu sama dengan kuning, dan B itu sama dengan biru. Jadi, kuning banding biru. Nah, berapa perbandingannya? 3 liter cat kuning dan 5 liter cat biru. Berarti, kuning itu sama dengan 3 dan biru itu sama dengan 5. Berarti 3 banding 5. Nah, di sini mengatakan A liter cat kuning ke dalam 1 liter cat biru. Berarti kuning itu A dan B itu atau biru itu adalah 1. Berarti A itu 3 dan 1 itu adalah 5. Tinggal kita ubah ke pecahan. A per 1 sama dengan 3 per 5. Atau dengan kata lain, A banding 1 sama dengan 3 banding 5. Nah, jika seperti ini, tinggal kita kali silang. Kita kali silang seperti ini. Jadi 5 kali A itu 5A. 1 kali 3 itu sama dengan 3. Nah, berarti nilai dari 5A itu adalah 3. Berarti P-nya itu sama dengan 3. Nah, P-nya 3, Q-nya 4. Berarti P itu lebih kecil daripada Q, atau Q lebih besar daripada P. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, untuk soal pengetahuan kuantitatif cukup sampai sini dulu, dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.